Meski suara-suara dukungan dari luar negeri semakin keras menggema, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memandang gerakan kemerdekaan Papua dengan pandangan berbeda. Bagi banyak warga negara, Papua adalah bagian utuh dari Indonesia yang telah diperjuangkan sejak era kemerdekaan hingga kini. Perspektif nasionalis ini dibentuk oleh narasi sejarah resmi yang menganggap bahwa Papua adalah warisan kolonial Belanda yang akhirnya dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam kerangka ini, peringatan 1 Desember dianggap sebagai tindakan separatis yang mengancam keutuhan negara. Namun di sisi lain, realitas di Papua tidak sesederhana hitam dan putih. Sentimen masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat sangat beragam. Ada yang merasa kecewa dan terpinggirkan, merasa bahwa pembangunan dan keadilan belum sepenuhnya hadir di tanah mereka. Ada pula yang memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Di antara dua kutub ini, ada generasi muda Papua yang tengah mencari identitas dan arah antara nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua yang lahir dari pengalaman diskriminasi, marginalisasi, serta luka sejarah. Peringatan 1 Desember menjadi titik temu yang kompleks bagi berbagai narasi ini. Ini bukan sekadar upacara atau pengibaran bendera, tapi simbol akumulasi perasaan, memori kolektif, dan harapan yang belum terpenuhi. Dalam banyak kasus, mereka yang memperingati hari ini bukan hanya melawan pemerintah, tapi juga menuntut pengakuan atas keberadaan, budaya, dan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Gereja-gereja di Papua, yang selama ini menjadi tempat aman bagi warga, kerap menjadi ruang simbolik untuk menyuarakan harapan dan kritik terhadap situasi yang berlangsung. Namun ketika simbol-simbol seperti bintang kejora muncul, maka ruang spiritual pun bisa berubah menjadi titik panas yang rentan diintervensi aparat. Ketegangan ini menunjukkan bahwa isu Papua bukan hanya tentang politik, tetapi juga menyangkut ruang-ruang kultural dan spiritual yang selama ini menjadi benteng terakhir identitas masyarakat Papua. Dalam konteks ini, tindakan represif atas peringatan 1 Desember bukan hanya dilihat sebagai pengamanan wilayah, tetapi juga sebagai penyangkalan atas identitas dan eksistensi kelompok tertentu. Disinilah peran negara diuji. Bagaimana menegakkan hukum tanpa menginjak harga diri? Bagaimana menjaga kedaulatan tanpa menghapus ruang ekspresi kultural masyarakatnya sendiri? Indonesia sejatinya telah melakukan berbagai pendekatan untuk merespons kompleksitas Papua. Dalam 2 dekade terakhir, pemerintah memberlakukan otonomi khusus, OTSUS, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat dalam mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan. Dana OTSUS pun dikucurkan dalam jumlah besar, dengan harapan mampu mendorong percepatan pembangunan di wilayah yang selama ini tertinggal. Namun implementasi OTSUS masih menuai kritik. Banyak pihak menilai bahwa dana besar belum disertai dengan pengawasan dan tata kelola yang memadai. Korupsi, birokrasi yang tidak efektif, serta lemahnya partisipasi masyarakat membuat kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab akar persoalan di Papua. Sementara itu, pemerintah juga berupaya membangun infrastruktur secara masif di Papua. Jalan Trans Papua, jembatan, bandara, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Presiden Jokowi menjadikan Papua sebagai prioritas pembangunan nasional. Namun lagi-lagi muncul pertanyaan, siapa yang paling diuntungkan dari pembangunan ini? Apakah rakyat Papua terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya? Ataukah mereka hanya menjadi penonton dalam pembangunan yang dibawa dari pusat? Dalam banyak laporan lapangan, warga Papua menyuarakan bahwa mereka ingin pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks budaya mereka. Mereka ingin pembangunan yang tidak hanya membangun jalan, tapi juga membuka ruang dialog, pendidikan kontekstual, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Mereka ingin pembangunan yang tidak datang dari atas ke bawah, tapi dibangun bersama dari bawah ke atas. Dalam konteks ini, peringatan 1 Desember bisa dipahami sebagai kritik terhadap pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif. Isu Papua juga semakin kompleks ketika kita bicara soal kekerasan dan konflik bersenjata. Dalam beberapa tahun terakhir,
Konflik antara aparat dan kelompok bersenjata di wilayah pegunungan Papua meningkat tajam. Penyerangan terhadap aparat keamanan, penyanderaan pekerja proyek infrastruktur, pembakaran sekolah, dan pembunuhan warga sipil menjadi bagian dari siklus kekerasan yang terus berulang. Pemerintah menyebut kelompok-kelompok ini sebagai KKB atau teroris dan memperkuat kehadiran militer serta aparat keamanan di wilayah-wilayah rawan. Namun dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan oleh aparat atau kelompok bersenjata, tetapi justru paling berat dirasakan oleh masyarakat sipil. Ribuan warga mengungsi dari kampung halamannya karena takut menjadi korban bentrokan bersenjata. Banyak anak-anak kehilangan akses pendidikan karena sekolah ditutup atau guru mengungsi. Di beberapa daerah, aktivitas ekonomi berhenti total karena situasi yang tidak aman. Semua ini memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan, jika tidak dibarengi dengan pendekatan dialog dan kemanusiaan, justru bisa memperburuk keadaan. Dalam konteks ini, para aktivis HAM menuntut agar negara melakukan evaluasi terhadap pendekatan yang selama ini dilakukan. Mereka mendorong dibukanya ruang dialog nasional dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan masyarakat sipil. Dialog bukan berarti menyerahkan Papua kepada separatisme, tetapi justru cara untuk merangkul dan menyembuhkan luka lama. Karena tanpa rekonsiliasi yang tulus, luka-luka sejarah akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Isu Papua juga harus dibaca dalam konteks global yang lebih luas. Dunia kini tidak lagi tertutup terhadap isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Masyarakat internasional semakin kritis terhadap tindakan negara-negara yang dianggap mengekang kebebasan dan tidak menghormati hak minoritas. Di era media sosial, satu video penangkapan atau kekerasan bisa menyebar dalam hitungan detik dan memicu reaksi global. Disinilah pentingnya diplomasi dan komunikasi publik yang transparan dari pemerintah Indonesia. Bukan untuk membenarkan kekerasan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dalam menangani Papua dengan pendekatan damai, manusiawi, dan demokratis. Pada akhirnya, 1 Desember akan terus menjadi hari yang mengundang perhatian, baik di dalam maupun luar negeri. Dia menjadi simbol dari perjuangan panjang, perlawanan terhadap ketidakadilan, sekaligus panggilan bagi negara untuk mendengarkan lebih dalam. Di hari itu kita diingatkan bahwa Papua bukan sekadar wilayah geografis, tetapi ruang hidup bagi jutaan orang dengan identitas, sejarah, dan impian yang sah. Kita diingatkan bahwa menjaga keutuhan negara tidak bisa hanya dengan senjata dan hukum, tapi dengan hati, dialog, dan keadilan. Kita juga diingatkan bahwa keamanan sejati bukan hanya soal menyingkirkan ancaman, tapi menciptakan kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa tumbuh jika ada rasa hormat, keterbukaan, dan kemauan untuk berubah. Dalam hal ini, Papua bukan beban, tapi kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa negara ini bisa menjadi rumah yang adil bagi semua warganya, tanpa kecuali.